92/4 mengenai pembiayaan yang disertai rohan atau at-tamwil al-mawsuq birrohan. Sebelumnya kita mengetahui dulu ya apa itu pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri adalah tugas pokok lembaga keuangan baik itu syariah maupun konven yang berupa pembiayaan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini kan berkaitan sama rohan. Jadi kita harus tahu dulu rohan itu sendiri apa. Rohan itu berasal dari bahasa Arab yaitu as-subut wa ad-dawam yang artinya tetap atau kekal. Jadi rohan itu adalah suatu barang yang berharga, memberikan suatu barang yang berharga kepada orang lain atau pihak lain sebagai jaminan atas utang, dan apabila tidak bisa membayar utangnya maka barang tersebut dijadikan sebagai alat pembayaran dari utang tersebut. Nah, kenapa sih fatwa DSN MUI mengeluarkan fatwa ini? Ini dilatar belakangi karena fatwa-fatwa sebelumnya yang mengenai rohan itu belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rohan. Jadi itu pengusaha-pengusaha yang berbidangnya di rohan itu belum mempunyai payung hukum untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua itu ada permasalahan terkait perekonomian yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya itu Fatwa DSN MUI nomor 29/2014 ini memberikan kebolehan atau halal pada beberapa jenis akad pembiayaan untuk disertai rohan, yaitu yang pertama itu ada akad utang piutang atau dain, yang kedua itu ada akad jual beli yang tidak tunai, yang ketiga itu ada sewa menyewa atau ijarah yang ujrohnya belum dibayarkan atau belum dibayar secara tunai. Yang keempat itu ada musyarakah atau perkongsian, yang kelima itu ada mudharabah, dan yang keenam ada akad amanah. Landasan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 92/2014 ini ada beberapa. Yang dari Al-Qur'an itu ada dari surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kasan farihanum maqbudah. Nah, ada lagi yang dari surat lain itu surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra ayat 34. Ayat-ayat tersebut dalam ayat-ayat Al-Baqarah, Al-Maidah dan Al-Isra yang sudah disebutin tersebut itu menunjukkan dasar hukum permuamalahan yang tepat khususnya dalam akad rohan atau gadai. Nah, yang selanjutnya itu ada landasan dari hadisnya sendiri. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang kepada seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Nah, ketentuan hukumnya dari fatwa DSN MUI nomor 92 ini, semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana LKS boleh dijamin dengan ambunan atau rohan. Implementasi DSN nomor 29 ini ada pada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini mempunyai dua akad, ijarah dan rohan. Akad rohan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung atau ditopang oleh akad-akad yang lainnya seperti akad qard dan ijarah. Rohan ini juga memiliki akad multifungsi. Jadi itu ada penggabungan akad-akad di dalamnya yang seperti dijelaskan tadi, ada akad qard sama ijarah. Contohnya begini, kan dalam gadai itu ada pihak-pihak yang bersangkutan seperti rohin dan murtahin. Yang pertama itu ada pihak-pihaknya dulu. Yang kedua itu ada marhum bih, yaitu utangnya yang dipiutangkan. Yang ketiga itu ada marhum, itu barang atau objek gadainya. Itu syaratnya harus harta yang bernilai
dan dapat diperjualbelikan, diketahui fisiknya serta halal. Yang ketiga itu ada ijab dan qabul. Biaya ijarah oleh pihak pegadaian syariah dihitung per 10 hari dalam jangka waktu maksimal itu 4 bulan atau 120 hari. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum melunasi pinjamannya, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau cicilan. Dalam melakukan perpanjangan atas pembiayaan rohan, nasabah wajib membayar ijarah dan biaya admin tanpa harus melunasi utang pinjaman. Jadi kalau kita udah jatuh tempo misalkan udah 4 bulan, terus kita tuh belum bisa membayar, kita tuh hanya perlu datang ke pegadaiannya dan membayar biaya adminnya, dan itu tuh otomatis diperpanjang sampai yang sudah disepakati tanpa perlu melunasi. Dalam penentuan biaya ijarah ini ditentukan oleh nilai harga taksiran. Misalkan kita mau gadein emasnya tuh 5 gram tuh ditaksir senilai 1 juta misalkan. Terus kita tuh ngambil mengambil dananya tuh misalkan nggak sampai jumlah maksimum 1 juta, kita ngambilnya cuma 500. Nah itu tuh mendapat potongan dari ijarahnya kayak gitu. Dan sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.